Siapa yang gak kenal dengan band satu ini? Terlebihnya dengan sebuah lagu yang fenomenal hingga sampai saat ini. Lagu yang diberi judul Smell Like Teen Spirit. Walaupun lagu ini sudah dirilis dari puluhan tahun yang lalu, tapi lagu ini gak pernah sirna dan gak pernah padam oleh waktu. Semakin tahun justru lagu ini malah semakin dikenal oleh masyarakat umum, terlebihnya untuk kalangan anak muda. Sebuah band baru yang tiba-tiba meledak di pasaran dengan lagu yang sangat hits. Lagu yang mampu mengguncangkan dunia pada saat itu yang berbasis atau bergenre grunge. Namun, siapa sangka di balik ketenaran tersebut justru ini menjadi malapetaka bagi sang vokalis tersebut. Ya cukup terbilang aneh sih sebenarnya ya. Karena di mana-mana setiap band itu punya mimpi agar tenar, agar terkenal, agar lagu-lagunya itu dikenal oleh masyarakat umum atau dunia. Tapi hal itu tidak berlaku untuk Kurt Donald Cobain. Vokalis ganteng itu bernama Kurt Donald Cobain. Lahir pada 20 Februari 1967 di sebuah daerah yang bernama Aberdeen, Washington, Amerika Serikat. Buah cinta dari pasangan dua sejoli yang bernama Donald Leland Cobain dan Wendy Elizabeth Frydenberg, yang dimana sang ayah bekerja sebagai montir mobil dan ibunya adalah seorang pelayan di sebuah restoran. Kurt Cobain tumbuh di kota Aberdeen yang kala itu bisa dibilang kota yang lumayan kecil yang sering digambarkan sebagai kota buruh. Tapi, meskipun hidupnya sederhana atau jauh dari kata mewah, Kurt Cobain terbilang hidupnya sangat bahagia karena ia dikenal sebagai anak yang lucu, periang, dan penuh energi. Sejak usia muda, Kurt memang sudah menunjukkan bakat seni di dalam dirinya. Salah satunya dengan menggambar tokoh kartun, pahlawan super, terutama seperti karakter Donald Duck dan King Kong. Selain itu, ia pun menunjukkan minat besar terhadap musik. Keluarganya menyadari hal ini saat Kurt kecil bisa menirukan suara dari lagu The Beatles pada usia 4 tahun. Dan hal ini didukung oleh pamannya, adik kandung dari ibunya, yang bernama Chuck Frydenberg. Nah, beliau ini salah satu pemain musik yang cukup terkenal pada eranya di kalangan daerahnya itu sendiri. Dan beliau ini memiliki istri yang bernama Mary Earth. Dan selain bermusik, jadi pamannya ini memang memiliki studio rekaman di rumahan. Nah, jadi momen ini membuat paslah Kurt Cobain memang semasa kecil atau dari kecil memang sudah tumbuh dalam lingkungan orang-orang yang bermusik. Dan dari lingkungan itulah Kurt Cobain akhirnya bisa belajar musik lebih dalam. Pada tahun 1975, pada saat Kurt berusia 9 tahun, ia harus menerima hal yang paling pahit dalam hidupnya. Karena dia harus melihat perceraian kedua orang tuanya. Perceraian itu telah mencapai puncaknya setelah melewati beberapa fase kekerasan dalam rumah tangga dan seringnya cekcok masalah perselingkuhan. Dan karena ini sudah terjadi berlarut-larut, akhirnya sang ibu pun menyerah dan mengajukan cerai kepada suaminya itu. Karena sang suami terbukti secara langsung ia berselingkuh dengan salah satu perempuan yang berada di salah satu bengkel tempatnya ia bekerja. Dan peristiwa perceraian ini yang menjadi trauma besar bagi kehidupan Kurt sampai ia menjelang dewasa. Hal itu disampaikan dalam wawancara pada beberapa media kala itu. Kurt mengatakan bahwa perceraian itu menghancurkan rasa aman dan identitasnya. Dia sangat merasa malu dan bingung. Dia harus berpihak pada siapa, ayah atau ibunya. Dan hal itu yang membuat dia lebih memilih untuk berpindah-pindah tempat tinggal antara ayah, ibu, kerabat, dan juga kakek neneknya. Kurt merasa kecewa setelah melihat orang tuanya kembali berumah tangga dengan pasangan barunya. Mereka lebih memilih mementingkan pasangan barunya dibandingkan Kurt. Ayahnya menikah lagi dengan perempuan yang bernama Jenny Westerby, yang dimana perempuan ini sudah memiliki 2 anak dari pernikahan yang sebelumnya. Dan Kurt sangat tidak akur dengan kedua anaknya tersebut. Dan memang karena Kurt ini merasa disingkirkan atau tidak diperhatikan, ayahnya lebih cenderung memberikan perhatian pada anak tirinya tersebut dibandingkan dengan Kurt. Ia sangat merasa dirinya itu terbuang, tidak diperhatikan atau tidak diinginkan kembali di rumah itu. Perasaan asing tersebut ini yang membuat Kurt lebih terlihat murung, pendiam, dan lebih emosional. Ia sering menggambarkan sesuatu hal-hal yang gelap dan lebih cenderung semakin tertutup. Beberapa teman kecilnya pun mengatakan, setelah adanya perceraian, Kurt memang tampil jadi berbeda. Kurt berubah total.
Di pertengahan tahun 1980-an, Kurt mulai bermain dengan musisi-musisi lokal di daerah Aberdeen, dan salah satunya adalah Chris Novelic, teman band yang akan menjadi temannya seumur hidup sampai dia mati. Mereka saling mengenal sebenarnya melalui band lama dari Kurt itu sendiri yang bernama Fecal Matter. Kurt awalnya itu memberikan demo lagunya ke Chris Novelic. Butuh waktu sekitar 6 bulan untuk bisa si Chris ini mendengarkan lagu demonya itu sendiri. Dalam beberapa wawancaranya pada media, Chris pernah mengatakan, Kurt terus mengajakku main musik. Awalnya aku ragu, tapi setelah mendengar demonya, aku tahu bahwa dia istimewa. Setelah beberapa kali ganti formasi dan nama band, mereka berdua, Kurt dan Chris, akhirnya coba membentuk band baru pada tahun 1987. Nah, band itulah yang dikenal hingga sampai saat ini yang namanya sangat besar dan legenda, yaitu Nirvana. Mereka memainkan di skena grunge lokal yang berada di daerah Seattle, yang bisa dibilang pada saat itu ya kota Seattle termasuk kota yang berkembang untuk salah satu pemain musik. Nah, musik yang mereka mainkan ini adalah perpaduan dari punk rock, alternatif, dan lirik emosional yang jujur. Band ini tuh sering banget gonta-ganti drummer ya, antara lain Aaron Burkhart, Chad Channing, dan beberapa pengganti lainnya. Meskipun Chad Channing sempat bermain di album pertama Nirvana yaitu Bleach, Kurt dan Chris masih belum merasa bahwa si Chad ini memenuhi kriteria yang mereka inginkan. Ya mungkin di mata si Chris dan Kurt ini si Chad secara teknikal ataupun tempo ataupun power dia masih kurang gitu ya. Sampai akhirnya Kurt dan Chris merasa memang belum mendapatkan energi tambahan dari sang drummer tersebut. Pada awalnya Dave Grohl ini adalah drummer dari band punk yang legendaris yang bernama Scream. Nah, namun pada tahun 1990 band Scream ini bubar di pertengahan jalan di saat mereka sedang melakukan perjalanan tur. Saat itu, Dave Grohl berusia 21 tahun, lalu merasa frustasi dengan kehilangannya pekerjaan tersebut. Setelah band ini bubar, ada sebuah band yang bernama Melvin, band yang cukup akrab dengan Nirvana pada saat itu. Salah satu personil mereka yaitu vokalis yang bernama Buzz Osborne memberikan informasi kepada Dave Grohl bahwa Nirvana sedang mencari seorang drummer. Mendengar pernyataan dari temannya itu, dengan senang hati Dave Grohl langsung menghubungi salah satu personil dari band Nirvana, yaitu Chris Novelic, untuk menanyakan kebenaran atas informasi yang dia terima. Dan tidak ingin membuang waktu yang lama, si Dave Grohl ini langsung terbang ke Seattle untuk ikut melakukan audisi Nirvana yang sedang mencari drummer. Pada audisi yang dilakukan oleh Nirvana pada saat itu, tibalah giliran si Dave Grohl untuk mulai bermain secara latihan bersama Nirvana. Saat latihan berjalan, jadi tiba-tiba nih si Chris sama si Kurt, mereka tuh berdua saling melirik gitu ya, yang seakan-akan bahwa si Dave Grohl ini sudah memenuhi kriteria yang mereka inginkan. Dave memiliki pukulan yang kuat, presisi, dan semangat yang sejalan dengan gaya mentah dari Nirvana. Seusainya mereka latihan, kemudian mereka berdua langsung mengatakan kepada Dave bahwa permainannya sangat menakjubkan, dan mereka menerima Dave sebagai drummer resmi Nirvana pada tahun 1990. Dan ini yang menjadikan formasi utuh hingga sampai saat ini, terdiri dari Kurt Cobain sebagai vokalis, Chris Novelic sebagai basis, dan Dave Grohl sebagai drummer. Sebelumnya, Nirvana memulai debut album mereka yang bertajuk Bleach pada tahun 1989 di bawah label Sub Pop. Meski album pertama mereka mendapatkan perhatian khusus dari para penggemarnya, tapi album ini belum cukup bisa membawa Nirvana pada puncak kejayaan. Dan seiring berjalannya waktu, pada tahun 1991 mereka merilis album kedua yang berjudul Nevermind. Nah, album inilah yang membuat Nirvana melejit dengan cepat, bahkan mengguncangkan dunia pada saat itu, dengan salah satu lagu dari album tersebut yang hits hingga sampai saat ini, yaitu Smell Like Teen Spirit. Album ini benar-benar membawa Nirvana pada popularitas tingkat dunia dan menjadi simbol generasi genre grunge pada awal tahun 1990-an.
Kurt Cobain dengan gaya khas dan pakaiannya anti kemapanan menjadi ikon budaya alternatif. Penampilan yang menjadi ciri khas dan banyak diikuti oleh anak muda pada zamannya dan bahkan hingga sampai saat ini. Celana sobek dan pakai sweater kardigan. Pada tahun 1989, Courtney Love sudah mengenal Nirvana dari skena musik yang sama, yaitu grunge, di salah satu acara Pacific Northwest. Ia bertemu langsung dengan Kurt setelah pertunjukan bandnya di klub Satyricon. Menurut beberapa saksi, Courtney Love lah yang lebih dulu menggoda Kurt dengan cara melempar-lempar kertas, siul-siul. Dan Courtney Love inilah yang menyatakan secara langsung lebih dulu kepada Kurt bahwa ia tertarik dengannya. Tapi saat itu Kurt masih agak pendiam. Ya karena pada saat itu Kurt juga sedang mengalami fase hidup yang lumayan berat ya. Miskin, idealis, dan memang tidak pernah tertarik pada hubungan yang serius. Setelah Nirvana meroket pada album Nevermind pada tahun 1991 tersebut, Kurt dan Courtney mulai berinteraksi kembali. Pada akhirnya mereka mulai berkencan. Nah, singkatnya, mereka secara cepat langsung memutuskan sebuah pernikahan. Hal ini yang bisa dibilang agak mengagetkan ya, karena dari kedekatan ini belum terlalu lama. Tapi tiba-tiba sudah ada keputusan bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan. Dan pada akhirnya, pada tanggal 24 Februari 1992, mereka melaksanakan pernikahan di Waikiki Beach, Honolulu, Hawaii. Pernikahan yang sederhana namun unik, dan dikabarkan bahwa pada saat itu, Kurt hanya mengenakan piyama karena waktu yang mepetnya itu mungkin, sehingga Kurt tidak sempat untuk memilih jas. Namun Courtney menggunakan gaun satin yang kabarnya pernah dimiliki oleh aktris yang bernama Frances Farmer. Nah, ternyata pada saat pernikahan mereka berlangsung, Courtney Love ini ternyata sudah berbadan dua alias hamil lebih dulu. Makanya tuh baru ngeh di situ kenapa Kurt pas nikah pakai piyama doang. Ya ternyata memang mungkin pernikahannya ini agak tergesa-gesa, terburu-buru. Makanya dia tidak menyiapkan semua hal secara langsung. Ya karena pada tanggal 18 Agustus 1992, tepat 6 bulan sesudah pernikahannya, anak pertama mereka pun lahir di Los Angeles, California, yang diberi nama Francis Bean Cobain. Nah, nama Francis ini diambil dari salah satu gitaris band legendaris atau band yang ternama bernama The Vaseline, dan saat itu gitarisnya bernama Franz McVie. Sementara Bean berasal dari komentar Kurt saat melakukan USG pada saat kehamilan yang mengatakan bahwa Bean itu seperti kacang, yaitu kecil. Siapa sangka pernikahan yang begitu harmonis, yang terlihat bahagia dan secara finansial yang mapan pada saat usia muda, hal tersebut tidak serta membuat Kurt larut dalam bahagia. Justru ini menjadi malapetaka besar bagi hidupnya yang baru. Ditambah lagi tuntutan dari popularitasnya yang membuat dirinya semakin stres dan depresi. Nah, dari itulah ia coba melupakan semua kejadian-kejadian itu dengan menjerumuskan dirinya ke dalam narkoba. Setelah pakai barang haram tersebut, bukan ketenangan yang didapat, malah justru semakin stres berat. Udah si Kurt ini memang punya penyakit lambung yang kronis yang sampai saat itu belum terdiagnosa secara jelas, tambah lagi depresi karena pengaruh dari narkoba. Dan Kurt ini sebenarnya beberapa kali sudah masuk ke dalam pusat rehabilitasi, namun dia lebih memilih untuk kabur dari tempat rehabilitasi tersebut. Pada tanggal 5 April 1994, ia ditemukan tak bernyawa di rumahnya di kediamannya yang berada di daerah kota Seattle. Waktu itu, usianya masih sangat muda, yaitu sekitar 27 tahun. Yang membuat lebih heboh dan yang membuat ini lebih mencengangkan, kematiannya disebabkan akibat luka tembak yang ada di daerah kepala. Serta ditemukan sebuah secari kertas, yaitu curhatan dia sebelum bunuh diri, yang ditujukan kepada Bodah, teman imajiner dia dari semasa kecil hingga dewasa. Dan di surat itu, ia menulis tentang curhatan yang dimana ia merasa capek, lelah terhadap ketenarannya, dan rasa bersalahnya karena tidak lagi menikmati musik sebelum dari ketenaran itu terjadi. Lo kan aneh ya, bisa dibilang
Semua anak band atau para musisi pasti kan menginginkan keterkenalan ataupun puncak kejayaan. Tapi berbeda dengan Kurt, justru ia merasa depresi atas ketenaran itu. Seketika, berita kematiannya langsung tersebar ke seluruh penjuru dunia dan sentak membuat para fansnya ataupun orang yang mengenalnya tidak percaya akan kematiannya yang begitu tragis. Melihat kasus ini semakin ramai, semakin diperbincangkan, semakin viral, akhirnya pihak kepolisian langsung menghentikan berita hoax yang beredar di mana-mana bahwa Kurt ini meninggal karena adanya ya. Meskipun hingga kini masih banyak yang tidak percaya dan menganggap ini adalah sebuah konspirasi. Kurt dianggap sebagai ikon generasi muda dan simbol perlawanan terhadap budaya materialistik. Musik dan liriknya penuh dengan emosional yang benar-benar kisah nyata dari dirinya sendiri. Dan ia dikenang sebagai salah satu musisi paling berpengaruh dalam dunia rock modern. Ya, oke, begitulah cerita Kurt Cobain dari masa hidup kecilnya sampai kematiannya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Bahwa apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan apa yang kita lihat. Dan bahwa memang hanya kita dan Tuhan doang yang tahu aktual kondisi kita yang sesungguhnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, maka tinggalkan komen, like, dan share. Dan jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih.